Perkenalkan, kami dari kelompok 10, visualisasi data kelas A, yang beranggotakan Veronia dengan NPM 61620011165, David Andrian dengan NPM 61621010007, Vanes Wijaya dengan NPM 61621010051, dan saya sendiri, Yolanda Kristi dengan NPM 61621010090. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami, yaitu visualisasi data tentang film tersukses sepanjang masa. Pertama, saya akan membahas story yang pertama, yaitu top end movie berdasarkan profit internasional, domestik, dan worldwide. Pada visualisasi data ini digunakan untuk kita melihat top end movie berdasarkan 3 kriteria, yaitu worldwide profit, domestic, dan international profit. Kita bisa pilih, kita ingin mencari top title berapa dengan kelipatan 5. Jadi N-nya itu kita bisa pilih dengan kelipatan 5 dari 5 sampai 20. Contoh kita pilih top 5 title dari 3 kriteria ini. Di worldwide profit ini ada Avatar, Avengers, The Lion King, Titanic, The Force. Dan juga di domestik ini ada The Lion King, The Force, Avengers, Spider-Man, Avatar. Dan di internasional ada Avatar, Avengers, The Lion King, Avatar 2, dan Titanic. Jadi ini tuh beda-beda. Kita bisa lihat dengan jelas yang merupakan top 5 di worldwide belum tentu masuk dalam top 5 di domestik dan internasional. Kemudian N kita bisa pilih, misalnya kita pilih 10, 15, dan 20. Kemudian yang kita pilih N-nya, misalnya 10, top 10 title, visualisasi datanya sebagai berikut. Jika tidak termasuk dalam N yang kita pilih, itu ditandai dengan warna abu-abu. Dan jika merupakan top 10 title, divisualisasikan menggunakan warna biru. Jadi kita dapat dengan jelas melihat perbandingan top end title berdasarkan 3 kriteria ini. Bisa dilihat dari top 5 title, Avatar merupakan top 1 di worldwide dan international profit. Perkenalkan, nama saya David Andrian dengan NPM 61621010007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan story poin kedua ini dan poin ketiga nanti. Oke, untuk poin kedua ini, misalkan dari berbagai top movie per kategori ini, yang itu yaitu worldwide profit, domestic profit, dan juga international profit. Misalkan kita memilihnya 5 ya, top title-nya 5 top title. Kemudian di bawahnya ada above 10 times budget. Jadi kita ingin melihat apakah dari misalkan top 5 ini, dia kembali nggak sih 10 kali budget filmnya. Nah, untuk dari yang above 10 time budget ini sendiri, jika berhasil melebihi dari 10 kali modal, maka dia di kolom keduanya ini akan ada tulisan hit. Tapi jika tidak, jika kurang dari 10, maka akan bertuliskan not hit. Kita langsung coba saja, misalkan di sini ada Avatar ya. Misalkan kita mau lihat ini Avatar. Kita pilih film Avatar, kita pencet, kita klik. Oh, ternyata film Avatar ini selain dia menjadi top 5 ataupun bisa dikatakan dia nomor satu di setiap worldwide profit, domestic maupun international profit, dia tetap berada di nomor satu. Dia juga meraih 10 kali budget. Dia bisa balik modal sebanyak 10 kali dari modal awalnya. Lalu bagaimana dengan Endgame? Endgame kan di sini di top title by worldwide profit dia nomor 2, tapi di domestik dia nomor 3, di international profit dia nomor 2. Kita lihat ya.
sekalipun dia tetap masuk top 5, tapi Avengers Endgame ini tidak berhasil untuk mencapai 10 kali budget awalnya. Maka dari itu tulisannya not hit. Sekarang bagaimana jika kita memilihnya Harry Potter, kita memilih film Harry Potter ini, Harry Potter and Deathly Hallows, yang part 2 ya, film terakhirnya Harry Potter. Eh, Dia hit 10 kali budgetnya, 10 times budgetnya dia hit, tapi bisa dilihat karena di sini warnanya abu, abu artinya tidak termasuk dalam top 5 karena kita memilih di top title ada top 5 title, movie title. Eh, Sekalipun dia hit 10 times budget, tapi Harry Potter and the Deathly Hallows ini tuh tidak masuk ke dalam top 5. Maka dari itu warnanya berwarna abu. Sekalipun dia mencapai ya 10 kali budget. Mungkin itu contohnya. Sekarang saya akan menjelaskan uh, ini ya pembagiannya. Gimana sih pembagiannya dari budget recover ini terhadap inflationnya? X time budget recover dan juga dibandingkan dengan inflation adjusted, sorry, maaf, inflation adjusted gross-nya. Nah, jika kita lihat, ini terbagi menjadi beberapa, tapi jika diambil secara mayoritasnya, klaster pertama itu yaitu yang warna biru ini, dia menunjukkan bahwa eh, pendapatan kotornya itu setelah disesuaikan dengan inflasi, dia tidak rendah dan tapi tidak tinggi juga, dia sedang-sedang saja, dan budget recovery juga tidak besar dan juga tidak kecil. Jadi kategori biru ini, klaster pertama ini kategori yang sedang. Tapi ketika kita lihat klaster kedua, yaitu yang warna kuning ini, klaster yang warna kuning ini, itu kita bisa katakan dia pendapatan kotor setelah inflasi, setelah disesuaikan dengan inflasi, dia itu grossnya tinggi, cukup tinggi, tapi kembalinya si budgetnya itu kebanyakan tidak melebihi dari 10 kali budget. Ataupun bisa dikatakan X time budgetnya itu cukup rendah dibandingkan dengan yang biru tadi karena tapi dia pendapatannya itu tinggi. Nah, Avatar yang tadi itu yang di all time top movie-nya itu Avatar termasuk di cluster yang kuning. Lalu jika kita lanjutkan kembali, kita melihat cluster ketiga ini warna ungu. Nah, cluster ketiga ini bisa dikatakan cluster yang paling rendah. Artinya dia pendapatan setelah disesuaikan dengan inflasi, dia itu tetap berada di rendah dan juga eh, kembalinya budget itu juga rendah. Kebanyakan tuh masih ada di sekitar sini. Jadi bisa dikatakan budget recovery rendah dan juga eh, pendapatan setelah disesuaikan dengan inflasinya itu rendah. Lalu jika kita melihat nih klaster terakhir yang warna coklat ini, yang sedikit ya jumlahnya. Nah, ini tuh bisa dikategorikan klaster 4 ini sebagai pendapatan yang cukup tinggi, disertai dengan recovered budgetnya itu tinggi juga. Selain pendapatan yang setelah disesuaikan dengan inflasi tinggi, dia pengembalian budgetnya juga tinggi. Seperti ini, dia ada di atas 35 kali budget, dan dia juga setelah disesuaikan dengan inflasi, film ini tuh ada di daerah di atas 3.000 juta dolar ya. Ini dalam M itu maksudnya juta dan ini adalah dolar USD. Dan setelah itu ya sudah dirangkum semuanya dalam sini. Dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.
Kemudian akan dilanjutkan dengan film terbaik sepanjang masa. Di sini kami melihat film terbaik itu dari seluruh dekade. Nah, di sini kami menggunakan pendapatan kotor dari seluruh dunia, yang termasuk dari penjualan tiket bioskop, hak tayang TV, pendapatan dari platform streaming, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, pendapatan kotor dapat memberikan kami informasi jika film-film tersebut itu laku dan sukses. Nah, dari seluruh dekade, dari tahun 1970-an hingga tahun 2020-an, film terbaik dan memiliki pendapatan terbesar adalah di film Avatar, dengan genrenya itu tidak horor, dan meraih pendapatan sebesar 2.922.917.914 dolar. Nah, selain itu dapat melihat juga pendapatan terbesar dari tahun-tahun yang diinginkan. Misalnya di sini ingin melihat pendapatan terbesar dari hanya pada tahun 1970-an. Maka di sini dapat difilter hanya pada tahun 1970-an. Nah, pendapatan terbesar yang didapatkan itu dari film Star Wars dengan genrenya itu tidak horor dan meraih pendapatan sebesar 775.398.000 dolar. Nah, di sini juga bisa dilihat pendapatan terbesar dari rentang waktunya. Misalkan di sini ingin melihat pendapatan terbesar dari rentang waktu tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Maka di sini dapat difilter dari tahun 1970 hingga 1990. Nah, di sini itu pendapatan terbesar itu ada pada film Titanic dengan genrenya itu tidak horor dan meraih pendapatan sebesar 2.201.647.000 dolar. Nah, selain itu, pendapatan-pendapatan terbesar tersebut dapat juga difilter berdasarkan genrenya, mau yang genre horor ataupun yang tidak horor. Misalkan di sini ingin melihat pendapatan terbesar dari genre yang horor. Maka di sini pilih filternya yang horor. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa film berjudul World War Z dengan genrenya horor itu memiliki pendapatan terbesar sebesar 540.455.000 dolar. Nah, selain itu di sini juga ada filter judul. Di sini jika ingin melihat pendapatan dari judul-judul tertentu. Misalkan di sini hanya ingin melihat pendapatan dari film berjudul A Beautiful Mind. Maka di sini hanya pilih yang A Beautiful Mind saja. Nah, di sini didapatkan pendapatan dari film A Beautiful Mind dengan genrenya tidak horor itu adalah 316.791.000 dolar. Nah, di sini juga dapat dilakukan perbandingan antara film satu dengan film yang lainnya jika misalnya di sini ingin membandingkan pendapatan dari film A Beautiful Mind dan Star is Born, maka di sini dapat difilter juga Star is Born-nya dan dilakukan perbandingan. Ternyata A Star is Born itu memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan A Beautiful Mind. Dengan pendapatan A Star is Born adalah 436.233.000 dolar, sedangkan A Beautiful Mind 316.791.000 dolar. Selanjutnya ditampilkan visualisasi untuk film terbaik dari setiap dekade dengan menggunakan worldwide gross. Untuk dekade 1970, film terbaiknya adalah Star Wars dengan worldwide gross-nya 775 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk dekade 1980, film terbaik adalah film E.T. dengan worldwide gross-nya 793 juta dolar Amerika Serikat. Untuk dekade 1990, film terbaik adalah Titanic dengan worldwide gross-nya 2,202 miliar Amerika Serikat. Selanjutnya, untuk dekade 2000, film terbaik adalah film Avatar dengan worldwide gross-nya 2,923
miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk dekade 2010, film terbaik adalah Avengers Endgame dengan worldwide gross-nya 2,798 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya untuk dekade 2020, film terbaik adalah Top Gun Maverick dengan worldwide gross 1,487 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi dari sini diperoleh dari masing-masing dekade ini yang terbaik adalah film di dekade 2000, yaitu film Avatar. Dan film terbaik untuk masing-masing dekade ini genrenya bukan termasuk ke dalam genre horor. Kemudian di sini akan dilihat bagaimana untuk film dengan genre horor terbaik. Di sini dipilih 5 film untuk genre horor terbaik. Yang pertama ada World War Z dengan pendapatan 540.455.876 dolar Amerika Serikat. Selanjutnya adalah The Meg. Yang kemudian ada Jaws, kemudian The Exorcist, dan Signs. Jadi dari hasil visualisasi ini, kami memperoleh kesimpulan bahwa film terbaik sepanjang masa berdasarkan worldwide gross diraih oleh film Avatar. Dan film ini tidak termasuk ke dalam genre horor. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.